Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cynthia Ningrum dengan NIM 23410101034. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Studi Quran yang diampu oleh Bapak Abdul Rozak SHI MPD. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang 3 materi. Yang pertama, tafsir ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang pedoman hidup sekaligus penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, tafsir ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang kewajiban belajar mengajar. Dan yang ketiga, tafsir ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang pentingnya pendidikan. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran dan hadis tentang pedoman hidup dan sekaligus penyelenggaraan pendidikan. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup yang harus dipegang teguh dalam kehidupan kita. Al-Quran dan hadis juga merupakan sumber hukum dan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan Islam merupakan sarana terpenting untuk membawa manusia kepada tujuan hidupnya. Dalam pendidikan, Al-Quran dan hadis menjadi dasar dalam menyusun kurikulum, mengajarkan nilai-nilai moral, dan memberikan pedoman ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis, diharapkan akan tercipta generasi yang berkualitas, bermartabat, dan memiliki pemahaman ajaran Islam yang benar. Selanjutnya, masuk ke materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban belajar mengajar. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu seperti yang sudah tercantum dalam hadis Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimah. Dan di dalam menuntut ilmu tanpa mengenal batasan atau pandangan usia, sebagaimana dalam hadis Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak buayan hingga liang lahat. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan dalam materi sebelumnya. Telah dijelaskan dalam hadis bahwa pendidikan itu sangat penting bagi manusia dari sejak lahir sampai akhir hayat. Pendidikan bisa diperoleh bukan hanya dalam lembaga pendidikan, melainkan bagi yang sudah berusia lanjut, pendidikan dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat. Contohnya, mengikuti kajian-kajian yang berada di suatu daerah tersebut, seperti mengikuti kajian Maulid Nabi dan sebagainya. Cukup sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.